Shalom, selamat pagi dan teman-teman dan Pak Erik. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan. Sekarang kami ingin mendengarkan renungan, buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan renungan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema kali ini adalah andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Ayat kali ini di Kejadian 20 ayat 1-2. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menatap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Teman-teman, mengandalkan Tuhan berarti kita percaya dalam kebenaran yang kita jalani. Tuhan pasti akan membela dalam kesulitan yang kita hadapi. Tuhan pasti akan menolong dalam situasi yang tidak sesuai harapan. Tuhan pasti punya rencana yang baik, dan dalam permasalahan yang terjadi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Coba kita perhatikan di Kejadian 20 ayat 1-2. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menatap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh ambil Sarah. Di wilayah Gerar, Abraham tinggal sebagai orang asing. Menjadi orang asing dalam suatu negara atau wilayah seringkali banyak kendala yang dihadapi, dan tidak jarang ada perasaan takut terhadap penduduk lokal. Ada perasaan yang berbeda, khawatir, tidak disukai, dan sebagainya. Terlebih lagi di zaman dimana aturan hukum dan penegakan hak asasi manusia tidak menjadi undang-undang. Di sini Abraham merasa takut kalau dia dibunuh, dan itu sebabnya dia membuat satu trik untuk mengatakan bahwa Sarah bukanlah istrinya, melainkan saudaranya. Meskipun Sarah memang masih termasuk sangat saudaranya, tapi pengakuan seperti ini menunjukkan ketidakjujuran sepenuhnya. Akibat perkataan Abraham, Abimelek, raja Gerar, mengambil Sarah untuk dijadikan sebagai istrinya. Tapi di kemudian hari, Tuhan mencegah hal itu terjadi. Apa yang dilakukan Abraham dapat membuat kita bertanya, apakah memang sikap terbaik adalah seperti ini? Dan apakah begini Tuhan memberkati Abraham? Tentu saja sikap dan tindakan Abraham di sini lahir dari pikiran dan keputusannya sendiri. Sebenarnya Abraham punya beberapa kelemahan, sama seperti kita juga yang sering kali lemah diantaranya. Ialah Abraham sempat lemah dari imannya akan janji Tuhan untuk memperoleh keturunan terhadap perkataan Tuhan. Bahkan Abraham sempat tertawa, bukan hanya Sarah yang tertawa. Dan di sini wilayah Gerar kembali Abraham menunjukkan sikap bimbang dan takutnya, meskipun ia sudah pernah didatangi oleh Tuhan dan menerima janji Tuhan serta peneguhan secara pribadi. Apa seharusnya yang dilakukan Abraham secara berbeda dalam situasi ini adalah seharusnya ia mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala keadaan. Kita tidak menyalahkan Abraham dan merasa diri kita lebih bisa dan lebih benar dari Abraham. Tapi kita belajar dari peristiwa yang dialami Abraham bahwa kita perlu lebih lagi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan tidak menutupi kelemahan Abraham, meskipun ia disebut sebagai bapa dari orang beriman. Sebagai bapa orang beriman, Abraham juga dapat jatuh dari kelemahan, tapi dia bangkit lagi oleh kasih karunia Tuhan. Teman-teman, renungan pagi ini, ayo kita andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan yang sanggup membela dan menolong kita dengan kuasa-Nya. Hindari keputusan dan tindakan yang lahir dari pemikiran kekhawatiran dan ketakutan. Dan ayo kita andalkan Tuhan serta percaya kepada firman-Nya supaya kita dapat mengambil tindakan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Dari Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan sedikit dari renungan Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dalam keseharian kami. Tuhan, tolong lindungi kami, berkati kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.